wabarakatuh. Halo, nama saya Nadia Rafiah dari kelas 11 Teknik Audio Video. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang menganalisis peluang usaha part 1 dan part 2. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian peluang usaha. Menganalisis peluang usaha part 1. A. Peluang usaha. 1. Pengertian peluang usaha. Yang pertama, peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kesempatan. Yang kedua, usaha artinya kegiatan di bidang perdagangan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, kesimpulannya tentang peluang usaha itu adalah kesempatan yang baik di bidang perdagangan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, dalam bahasa Inggris peluang adalah opportunity yang artinya kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Yang kelima, jadi peluang berasal dari muncul dan menjadi ide bagi seseorang. 2. Sumber peluang dan cara mengembangkannya. Peluang usaha dapat muncul karena adanya usaha, kerja keras, dan upaya dari wirausaha untuk mengembangkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi peluang. Peluang atau kesempatan tersebut berasal dari A. Peluang dari diri sendiri, B. Peluang dari konsumen, C. Peluang dari gagasan orang lain, D. Peluang dari informasi, E. Peluang dari lingkungan. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seseorang wirausaha harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara A. Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan, B. Menerima gagasan baru, C. Bertanya pada diri sendiri, D. Mendengarkan saran orang lain, E. Memiliki etos kerja yang tinggi, F. Pandai berkomunikasi. B. Tujuan dan manfaat analisis peluang usaha. Tujuan dari analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan, serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. 1. Metode pendekatan analisis peluang usaha. Untuk mengembangkan ide peluang usaha, kita harus berpikir secara yang pertama, positif, agar dapat mempermudah dan bermanfaat. Yang kedua, kreatif, agar menjadi daya tarik terhadap produk kita. Yang ketiga, inovatif, agar menciptakan produk baru yang berguna di masyarakat. Yang keempat, fleksibel, agar menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yang kelima, inisiatif, yaitu langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Yang keenam, responsif, yaitu selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Adapun dalam pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk yang A. Mudah dalam pemakaian, B. Efisien dalam penggunaan, C. Kualitas produk terjamin, D. Hemat dalam pemakaian, E. Adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Pemetaan analisis produk dapat dikelompokkan sebagai berikut. Gambar pertama adalah rice cooker. Rice cooker adalah produk yang dapat mempermudah pekerjaan rumah. Gambar kedua adalah tas. Tas merupakan produk yang mampu mempermudah pekerjaan di luar rumah. Gambar ketiga adalah air mineral. Air mineral adalah produk yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat. 2. Metode yang sering digunakan dalam analisis peluang usaha diantaranya A. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan. 1. Strength, kekuatan yang mendukung usaha untuk mencapai sasaran. 2. Weakness, kelemahan yang membatasi usaha. 3. Opportunity, peluang apa saja yang menguntungkan. 4. Threat, ancaman yang terjadi saat memulai usaha. B. Analisis 5W plus 1H. 1. What, jenis usaha apa yang akan diambil. 2. Why, alasan memilih usaha tersebut. 3. When, kapan usaha tersebut dimulai. 4. Where, di mana kita akan memulai usaha. 5. Who, siapa yang terlibat dalam usaha tersebut. 6. How, bagaimana cara membuat atau produksinya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menganalisis peluang usaha part 2. 1. Melihat ada atau tidak peluang pasar yang dituju. A. Amati kebutuhan yang paling diperlukan masyarakat. B.
Kapan mereka butuh barang tersebut? C. Melihat karakteristik konsumen, kebutuhan, dan produknya disesuaikan dengan segmen konsumen. 2. Studi kelayakan usaha. Studi ini pada dasarnya membahas tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Pada intinya, penyusunan studi kelayakan memuat 5 hal, yaitu 1. Pasar yang dimasuki seperti apa? 2. Cara dan produksinya bagaimana? 3. Manajemen pengelolaan usaha seperti apa? 4. Cara pengelolaan keuangan, penyusunan cash flow, metode pencatat transaksinya, bukti transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. 5. Situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi. 3. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Orang kreatif adalah orang menangkap peluang yang muncul di suatu lingkungan sekitarnya. Orang kreatif akan memandang suatu barang yang menurut orang tidak berguna menjadi berguna dan mempunyai nilai jual. Ada peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai jual. 1. Memanfaatkan barang bekas. 2. Memanfaatkan barang yang sudah tersedia di alam seperti membuat gerabah dan kerajinan tanah liat. 3. Memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya. 4. Memanfaatkan segala hal yang dapat memberikan peluang dan kesempatan yang menguntungkan di kemudian hari dengan mengetahui cara pengelolaannya dan manfaatnya. Inovasi bukan selalu berupa dengan ide yang rumit, tetapi kadang inovasi berasal dari ide yang sederhana, asal merupakan yang baru dan harus lebih dari yang sudah ada. Menurut Kurako, ada 4 jenis inovasi, yaitu 1. Invensi, penemuan. 2. Ekstensi, pengembangan. 3. Duplikasi, penggandaan. 4. Sistensis, penemuan baru. Mengembangkan ide dan peluang usaha. 1. Menetapkan pengembangan ide usaha dengan jelas. 2. Memanfaatkan peluang khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. 3. Mengupayakan agar setiap karyawan di dalam perusahaan paham terhadap pengembangan ide usaha tersebut. 4. Membuat atau melaksanakan pengembangan ide usaha tersebut. 5. Memberikan penghargaan kepada karyawan agar terpacu untuk mengembangkan ide usaha. Menganalisis peluang usaha. Yang pertama adalah menganalisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang kedua adalah menganalisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli. Analisis resiko usaha. 1. Mengidentifikasi resiko usaha. A. Perubahan permintaan. B. Perubahan konjungtur. C. Persaingan. D. Perkembangan iptek. E. Perubahan peraturan. F. Bencana alam. 2. Prosedur menganalisis usaha. A. Tujuan dan sasaran usaha. B. Alternatif resiko. C. Merencanakan dan melaksanakan sebuah alternatif. D. Taksiran resiko usaha. E. Mengumpulkan informasi usaha. F. Mengurangi resiko usaha. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.